Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membuat video tentang berbagai macam pertanyaan yang masuk di DM, di komentar di YouTube. Ada yang bertanya, Bang, kenapa biovlog saya banyak gagal gitu. Ya, kalau budidaya ikan ini sifatnya tidak semua orang bisa ya, kalau tidak mempunyai dasarnya dulu. Yang pertama apa? Kebanyakan orang itu asal ada kolam, ada ikannya, ada pakan, sudah berani jalan. Nah, kalau pengalaman kita ya tidak seperti itu. Ya, kebanyakan mau ikut-ikutan terjun nih, misal di budidaya biovlog, coba-coba satu kolam. Padahal kalau pengalaman kita, kalau satu kolam itu cuma sekedar hobi, bukan untuk mencari profit. Contohnya apa? Kalau satu kolam itu, kalau di sistem biovlog malah banyak ininya, apanya, modalnya. Yang pertama apa? Listrik. Yang kedua pakan. Yang ketiga ya bibit. Padahal ada banyak beberapa yang harus kita perhatikan. Kunci dasar itu yang harus kita perhatikan itu salah satunya adalah bibit. Banyak pedagang-pedagang, bukan pedagang sih ya, reseller bibit nila sebut, bilangnya ini bibit bagus, pas kita pelihara bibitnya jelek. Tidak semua orang mengenali bibit bagus, apalagi ukurannya sangat kecil. Jadi itu tergantung dari kejujuran reseller nila. Kayak kita di sini kan mayoritas nila nih, kayak di sini nila. Terus ada lagi yang bilangnya, saya jual bibit nila monosek, dipelihara 2-3 bulan sudah mijah di dalam kolam. Itu kan bohong. Kasihan yang ini, kasihan yang mau belajar budidaya. Ya tinggal kejujuran aja. Kalau masalah-masalah yang ada di biovlog ini terkadang ya itu tadi, orang modal apa, modal kolam, modal pakan, modal bibit, sudah berani mau terjun budidaya. Karena budidaya itu kan banyak tuh sistemnya, bukan cuma ini apa, bukan cuma biovlog ini kan cuma sebagai metode. Kalau kita tidak punya kolam tanah atau keramba, kita yang di perkotaan kan makanya ya biovlog, sebutlah kayak gini. Jadi kalau budidaya itu banyak sistem-sistemnya, yang terserah kita mempunyai apa gitu loh. Kalau kita mempunyai sungai ya kita pakai keramba. Tapi yang paling bagus itu adalah kolam air deras. Tapi kalau di tempat kita di Kalimantan kayaknya nggak ada ya, kolam air deras. Lebih banyak itu kayak kolam air deras itu di Subang, Jawa Barat. Kalau di Kalsel ini ya mungkin keramba, karena kan di sini banyak waduk. Tapi tidak semua orang mempunyai waduk kan. Sama seperti kita juga tidak mempunyai waduk dan sungai. Kalaupun ada kita punya sungai, airnya juga
cepat tercemar. Makanya kita memilih sistem bioflok ini. Nah, kita mengupas tuntas dulu masalah bioflok. Bioflok ini adalah pilihan bagi budidaya-budidaya yang ingin budidaya nila, terutama kita sendiri. Karena apa? Ada beberapa keunggulan dari bioflok ini dan ada ya beberapa kekurangan juga dari bioflok ini. Keunggulannya apa? Ya, panen lebih mudah, kita hanya tinggal mengosongkan. Kalau di tempat kita airnya tinggal kita drop ke kolam yang lain, airnya masih kita bisa pakai 1 kali lagi. Yang kedua itu karena sumber makanan ya mungkin kalau menurut kita 20% sampai 30% juga bisa ditunjang oleh vlog itu sendiri. Tapi pada dasarnya kita juga tidak berharap sama vlog itu. Yang menjadi dasarnya ya juga tetap itu adalah bibit yang berkualitas kalau dalam sistem bioflok. Yang kedua, pakan yang baik. Kalau menurut kita pakan yang baik itu adalah di atas 30% proteinnya. Kalau masalah merek bebas saya, yang penting proteinnya tinggi gitu loh. Kalau untuk nilai ini kita bisa memakai pakan yang lele gitu, yang di karung itu ada gambar lele, biasanya itu proteinnya tinggi. Nah, yang selanjutnya bibitnya kita harus berkualitas. Tadi sudah pakan, terus erasi kita harus tinggi. Kalau ini sedang aja sih, karena ini ikannya masih kecil, jadi kita setel masih sedang. Erasi itu harus kuat lah. Nah, kalau yang kelemahan itu kita kalau di sistem bioflok itu ada biaya listrik, ada maintenance alat-alat kolam seperti batu erasi, mesin, pembersihan dan lain-lain. Itu loh. Jadi kembali lagi, tadi banyak yang bertanya kenapa gagal. Itu pertama-tama kan mereka beli kolam satu, bikin aplikasi bioflok, terus mereka beli bibit dari reseller gitu. Bibit langsung masuk, esoknya mati. Kita kan tidak melihat bibit itu sehat atau tidak. Terus yang kedua, tebar, bibit hidup, ada beberapa yang mati, tapi 2-3 bulan bibit nggak besar-besar. Nah, itu kan kendala lagi. Kendalanya apa? Ya dari reseller tadi nggak jujur sama kita. Yang ketiga, pakan yang diberikan ini yang kurang bagus lah, karena ingin menghemat. Masanya apa? Pakan yang 18% protein dengan yang 30 di atas 30 protein itu ya hampir bisa 2 kali lipat. Artinya apa? Kalau kita beli yang protein rendah itu kita mampu beli 2 karung. Kalau kita beli kan yang di protein tinggi ya mungkin 1 karung. Ya karena apa, perbedaannya itu yang sangat tinggi. Nah, kebanyakan ini bagi pemula mereka mainnya di protein yang rendah, makanya ikannya lambat besar, di samping bibitnya yang kurang bagus. Terus erasinya ini kurang besar. Kalau kita di awal waktu nebar bibit wajar kalau kita kecilin aerasi untuk penyesuaian dulu. Tapi
memang ada yang pakai aerasi besar di awal. Itu tergantung kita kebisaannya seperti apa. Yang kedua, yang selanjutnya itu amoniak yang menumpuk di kolam nggak pernah dikuras. Jadi kalau ada yang bilang sistem bioblok itu tidak ganti air, bisa kita katakan apa ya, omong kosong. Karena apa, dalam 1 minggu kita wajib harus mengeluarkan 1% daripada isi kolam kita, terutama kita harus membuang air bagian bawah. Ya, membuang itu kita harus mempunyai central drain seperti ini. Central drain harus dibuang. Jadi macam-macam tuh kendalanya dalam budidaya ini. Apa? Yang pertama bibit, kita harus berhati-hati dalam memilih. Yang kedua pakan. Yang ketiga kita harus bisa membaca air, bagaimana sih air yang rusak, air yang bagus untuk bioblok. Pakan, ini lagi diberi makan. Bahkan kita sendiri pun apa ya, membeli bibit pun terkadang kita juga dapat yang bibit yang kurang bagus. Waktu kita beli kan kita harapannya kita dapat beli bibit yang bagus, terkadang saat dipelihara 2-3 bulan kita sudah mengetahui bibit itu kurang bagus karena apa, pertumbuhan yang lambat, bahkan sudah ada yang mijah. Makanya kita harus hati-hati dalam membeli bibit. Belum lagi perlakuan khusus yang harus kita lakukan. Ya tadi yang jelas harus membuang amoniak dasar kolam itu paling enggak 1 minggu sekali seperti ini. Ini kan ada central drain, kita buang. Nah, cuma sedikit lah, yang penting amoniaknya keluar. Ini nyambung ke kolam sini nih. Udah gitu aja, 3 hari sekali bagus, 1 minggu sekali juga nggak apa-apa. Yang penting ada gitu loh, kita membuang dalam rentan waktu 3 hari sampai 1 minggu secara berkala. Kalau kita ngandalkan cuma sistem bioblok yang seperti banyaknya yang di YouTube itu, mereka kebanyakan jual konten. Maksudnya apa? Ya tadi, banyak pemula yang tertarik dengan budidaya bioblok, katanya 3-4 bulan langsung bisa panen. Itu yang golnya. Yang gagalnya nggak dikontenin. Mereka kan cuma menjual konten. Hidup mereka kebanyakan kan bukan berasal dari kolam. Mereka paling cuma punya kolam sekitar 4, 6, 8, kontennya yang banyak. Kalau mereka hidup dari ikan ya kayaknya enggak juga. Kita yang punya kolam 36 aja pun ya nggak bikin konten. Karena apa? Waktu
sama ini ya, memang keterbatasan juga lah di media. Kita bukan orang-orang seperti konten kreator, tapi pada dasarnya bioblog itu tidak berpatokan dengan makanan yang ada di kolam. Artinya banyak yang beredar budidaya bioblog bisa menghemat makanan sekian persen. Nonsen lah dulu, jangan berpatok ke situ. Kita tetap harus memberikan makanan yang terbaik juga buat ikan. Yang setelah itu selanjutnya, jangan berpatokan kita nggak ganti air. Iya, sebenarnya kita nggak ganti air, tapi kita buang air skala berkala, tapi nggak banyak. Habis buang ya kita tambah sampah kayak gini nih. Tuh, cuma ini apa, tuh tambah air, cuma nggak sesering seperti konvensional. Kita menambahnya juga sedikit, paling seberapa yang kita buang ya segitu kita tambah. Terus belum lagi penanganan penyakit yang harus kita lakukan. Bibit biasanya sering main di permukaan, orang awam dikira itu bibit lagi lapar, kasih pakannya nggak dimakan, pakannya jatuh pada dasar kolam jadi racun, muncul lagi ikannya di permukaan. Kita kira ikannya lapar lagi, beri pakan lagi, padahal salah. Sebenarnya ikan itu unik, kalau dia main di permukaan dia seakan-akan bilang kepada kita bahwa dia nggak betah berada di dalam kolam. Seakan-akan ya, kalau ikan main di atas artinya banyak yang mengap-mengap, itu seakan-akan ikan memberi tanda bahwa airnya sudah tidak baik untuk mereka. Makanya kita harus mengambilkan perawatan. Ini nih yang banyak yang salah. Air sudah rusak, banyak mengambil metode yang beredar. Kasih aja garam krosok ya, air sudah rusak ngapain dikasih garam krosok. Garam itu sifatnya nggak memperbaiki air. Garam itu ya cuma balance saja. Nah, kalau di awal kita nebar ikan kita kasih garam bagus, atau kolamnya masih bagus kita kasih garam bagus, artinya apa, cuma penyeimbang. Tapi kalau airnya sudah rusak kita kasih garam ya salah. Menurut kita ya tidak bekerja gitu loh. Kita harus lihat dulu air itu rusak karena apa, bisa karena amoniak atau karena pakan atau karena penyakit. Kalau dari penyakit ya kita analisa lagi. Misal ikan ini kena jamur, kena virus lah, berarti kan airnya kan sudah terkontaminasi ya. Airnya kita kuras, nggak kita pertahankan kan, kita kuras, ganti air yang baru, ikannya kita karantina dengan antibiotik. Itu kan yang dari segi virus. Tapi bagaimana kalau dari segi air? Ya gampang, sama seperti tadi, kita kuras, ikannya kita karantina juga, cuma nggak kita berikan antibiotik, cuma kita kuras, masukkan air baru, air biasa aja dulu, kita taruh lagi ikannya, kita lihat hasilnya 3-5 hari. Kalau masih belum sehat, kita cari lagi, kita amati lagi. Masalahnya apa?
banyak faktor-faktor yang membuat ikan itu mati, bukan dari penyakit air pun bisa, faktor X juga bisa. Jadi kalau banyak beredar garam, diberi garam bang, diberi garam, kita lihat dulu ikannya mati karena apa. Tidak semua ikan mabok dikasih garam itu berhasil. Jadi itu tadi, kalau bagi-bagi pemula itu tadi kendalanya cuma itu, mau sukses jalan pintas, jalan apa ya, jalan instan, padahal kan enggak, punya 1-2 kolam langsung mau gas, mau budidaya, dia nggak tahu BIP nya berapa, biaya produksinya, listrik, mesin dan lain-lain, terkadang nggak balance hasil panen dan pengeluaran. Ini kolam yang di belakang, ini D4 nya. Ada berapa titik aerasi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 9 untuk D4 ya. Kalau semakin banyak semakin bagus ini ikannya. Tuh, nggak kelihatan. Ini tadi itu banyak kendalanya. Punya kolam 1 tapi semangatnya tinggi juga, dibarengi pengetahuan yang kurang juga tidak bagus. Ya kendala memang banyak di awal sih kayaknya, dari mulai persiapan aplikasi, beli bibit, pilih pakan, penanganan ikan kalau dapat masalah, itu yang kebanyakan yang tidak diketahui. Ikan mabuk disangka lapar, ikan gak betah di kolam disangka lapar, ikan kena penyakit jamur nggak pernah ngecek, malah diberi pakan. Padahal kan banyak tuh perlakuan khusus yang kita lakukan kepada ikan. Ini habis dibuang air kolam sedikit, rutin 3-5 hari. Intinya kalau ada teman-teman ingin budidaya sistem bioflok, dikaji dulu. Kalau cuma hobi itu cuma 1-2 kolam kita anggap hobi, tapi kalau pengen mencari profit, Anda harus memiliki minimal 4 kolam D3 atau 8 kolam. Lebih bagus itu D4. Yang pertama kuasai ilmunya, yang kedua jalur pembelian bibit harus kita ketahui itu bibitnya bagus apa enggak. Selanjutnya pakan ini untuk saat ini harganya naik. Kalau di tempat kita di Kalsel itu sekitar 360-an, 360 itu yang ukuran 2, tapi kita nggak sebut merek. Yang ukuran 3 itu sampai 335, 325, 335 tergantung toko. Kalau dulu 305 sudah dapat
protein yang bagus. Gitu, mungkin itu beberapa hal yang kita bahas tuntas, bukan tuntas sih, masih berlanjut gitu loh. Seharusnya sih kita ada praktek bagaimana penanganan ikan yang terkena jamur, langsung kita praktekkan. Tapi kan di sini lagi nggak ada ikan yang terkena jamur. Biasanya ikan itu kalau satu kena jamur nggak dilakukan penanganan, satu kolam akan kena jamur. Tapi kalau kita cepat, kita bisa menyelamatkan yang lain, bahkan yang kena jamur pun bisa sembuh. Ini adapun yang mau budidaya nila, lebih selektif lah memilih bibit itu yang kita tekankan. Masalahnya apa, kita percuma ngasih pakan mahal-mahal tapi kita beli bibitnya yang lokalan. Kita sudah main erasi tinggi, listrik sudah tinggi, perawatan kita bagus, bibitnya yang kurang bagus, malah justru kita rugi sendiri kan. Bibit itu penting, makanan itu penting, erasi itu penting, penanganan itu penting, penanganan berkala. Mungkin sampai sini dulu, nanti ya kita bikin lagi lah sambil bicara apa adanya. Kita bahasanya bukan bahasa seorang ahli, bukan bahasa seorang peneliti, tapi kita menggunakan bahasa dari pengalaman kita sendiri sebagai pembudidaya bioflok. Silahkan teman-teman kalau memakai metode-metode dalam budidaya itu sendiri, mau sistem bioflok, mau sistem konvensional, mau sistem air deras, mau sistem filter, bebas, tergantung kebiasaan kawan-kawan. Yang jelas cari dulu potensi yang ada di tempat kalian. Kalau kalian punya air deras, ngapain budidaya bioflok, kan gitu ya. Mungkin itu dulu dari kita. Salam untuk kita semua, semoga kita sukses. Salam dari bioflok Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.